Saya Eva Ulina Lompotapinem dengan NPM 2219201030 izin menjelaskan tentang proses mekanisme penurunan janin. Sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme penurunan janin, saya akan menjelaskan tentang apa itu persalinan normal. Persalinan normal itu adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu pada usia kehamilan 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa adanya komplikasi baik pada ibu maupun janin. Adapun tahapan persalinan. Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama itu ada kala 1 yang disebut kala pembukaan. Kala 1 persalinan ini adalah permulaan kontraksi persalinan yang ditandai oleh perubahan serviks yang progresif yang diakhiri dengan pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Pada primipara, kala 1 ini berlangsung kira-kira 12 jam, sedangkan pada multipara kira-kira 8 jam. Terdapat 2 fase pada kala 1. Yang pertama, itu ada fase latin, pembukaannya 1-3 cm. Fase latin pada primigravida itu berlangsung selama 12 jam. Fase latin pada multigravida itu berlangsung 8 jam. Kemudian yang kedua, itu fase aktif, yaitu pembukaannya 4-10 cm. Fase aktif di primigravida yaitu 6 jam, kemudian fase aktif di multigravida itu 4 jam. Di fase aktif, ini juga terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama itu ada fase akselerasi yang berlangsung selama 2 jam ketika pembukaan 3-4 cm. Kemudian fase dilatasi maksimal berlangsung 2 jam juga pada saat pembukaan 4-9 cm. Kemudian yang terakhir fase deselerasi itu berlangsung 2 jam pada saat pembukaan 9-10 cm. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada kala 2 atau disebut kala pengeluaran janin. Adapun beberapa tanda dan gejala pada persalinan kala 2 itu adalah yang pertama, ibu merasakan ingin meneran, kemudian bersamaan terjadinya kontraksi, ibu juga akan merasakan peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya, kemudian perineum ibu terlihat menonjol, vulva vagina dan sphincter ani terlihat membuka, peningkatan pengeluaran lendir darah juga. Adapun bidang Hodge pada tahap kedua ini yaitu bidang Hodge ini dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin turun ke panggul pada proses persalinan. Antara lain, yang pertama itu ada Hodge 1, di mana bidang yang dibentuk pada lingkaran PAR dengan bagian atas simfisis promontorium. Kemudian Hodge bidang yang sejajar Hodge 1 setinggi bagian bawah simfisis. Kemudian Hodge 3 itu bidang yang sejajar Hodge 1 setinggi spina ischiadica. Kemudian Hodge 4 itu bidang yang sejajar Hodge 1 setinggi tulang koksikis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang video mekanisme persalinan normal. Proses persalinan normal itu berawal dari ejectment, yang mana kepala sudah memasuki pintu atas panggul, kemudian akan terus terjadi penurunan karena adanya kontraksi yang disebut dengan descent. Pada saat descent atau disebut penurunan, kepala ini terjadi sinklitismus, yaitu keadaan di mana kepala janin sejajar dengan jalan lahir. Nah, seperti ini. Lalu, ada ansiklitismus, di mana kepala janin mendekati promontorium, dan asinklitismus posterior, kepala janin mendekati simfisis. Kemudian, kepala janin akan terus turun sehingga sampai di spina ischiadica. Nah, kepala janin akan mengalami fleksi karena adanya tahanan. Janin mengalami fleksi di mana dagu mendekati dada. Setelah mengalami fleksi, kemudian janin akan melakukan putaran faksi dalam. Nah, setelah mengalami putaran faksi dalam dan putaran faksi dalam telah selesai, terjadilah ekstensi. Setelah ekstensi, terjadilah putaran faksi luar karena bahu ingin menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran faksi luar, maka terjadilah ekspulsi, yaitu janin akan lahir secara keseluruhan. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu ada kala 3, yaitu pengeluaran plasenta. Kemudian, tahapan keempat yaitu kala 4, yaitu kala pengawasan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme penurunan janin. Terima kasih.